Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal. Salah satunya bermajlis ilmu yang kita paham, Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata baginda Nabi, "Man salaka tariqan," barang siapa yang meluangkan waktu berjalan, meluangkan waktu kemana? Majelis ilmu. Bukan berjalan meluangkan waktu ke mall, ke pasar, tidak. Walaupun ke pasar, ke mall itu boleh, ke lapangan juga boleh, ke pinggir jalan juga boleh. Tapi kata baginda Nabi, yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan meluangkan waktu untuk yaitu menuju majelis ilmu, maka kata Rasulullah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Kenapa kok dimudahkan jalan menuju surga? Karena orang yang bermajelis ilmu akan terbuka untuknya. Terbuka yaitu kebenaran. Terbuka yang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dia mudah untuk menempuh jalan yang benar, mudah untuk meninggalkan jalan yang salah. Maka dari situlah kebenaran itu kembalinya ke surga, yang namanya kebatilan pasti kembalinya ke neraka. Tidaklah salah ketika Rasul mengatakan Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul kembali bersama di surganya Allah SWT. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita akan melanjutkan materi kita, melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang masalah bab apa kemarin, Pak? Kita masih membahas di bab al-isti'adah, ya, yaitu isti'adah. Isti'adah itu artinya thalabul 'audz, yaitu meminta, yaitu apa kemarin? Perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali faedah dari isti'adah yang kita petik kemarin. Salah satunya apa? Saya masih ingat, yaitu di antara faedah isti'adah. Apa itu, Pak? Orang yang mengucapkan isti'adah sebenarnya dia merealisasikan apa namanya? Tauhid. Itu menunjukkan seseorang itu butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengucap isti'adah. Ya. Karena isti'adah itu ada tiga komponen penting, yaitu orang yang meminta perlindungan, kemudian yang dimintai perlindungan, kemudian dari apa dia minta berlindung. Yang minta perlindungan siapa? Kita sebagai hamba. Yang dimintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Butuhnya hamba kepada Allah ini adalah bentuk dari tauhid, ya, Pak. Hamba itu harus butuh kepada Allah, Pak. Jangan sampai kita itu merasa pede, nggak boleh. Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha, kapan itu? Ar-ra'ahus taghna. Itu di dalam surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu benar-benar melampaui batas.
Togo. Togo itu artinya melampaui batas yang binasa. Dia akan binasa manusia itu. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dirinya merasa gak butuh lagi dengan Allah. Maka sikap butuh kepada Allah itu harus ada terus. Apapun itu kegiatannya, di waktu kapanpun itu waktunya, kita harus butuh kepada Allah. Sampai kita tidur gitu loh. Butuh nggak kita kepada Allah? Butuh. Butuh kita tidur nyenyak, tidur berkualitas, bangun tidur orang teol. Ada kan orang bangun tidur itu malah apa iloro kabeh. Ya banyak gitu kan. Makanya kita butuh doa kepada Allah. Makanya doa sebelum tidur apa? Bismika Allahumma amutu. Ya Allah, dengan menyebut namamu, berserah diri aku kepadamu. Ya Allah, aku tidur, aku hidup, berserah diri. Sehingga sikap inilah yang Allah sukai. Ketika hamba membutuhkan Allah, itu Allah suka. Beda dengan manusia, Pak. Nah, apa itu dibutuhkan orang lain? Mungkin pertama kita suka, karena kita mampu memberi. Kita mampu ngasih, kita mampu memberikan apa yang ia inginkan. Coba kalau 3 kali, 4 kali, Pak. Mau ngangkel gitu. Sekali kita dibutuhkan, bantu senang. 2 kali kita dibutuhkan, lagi enek, ngekei enak. Peng telu, rodok merepet. Peng papat, megah. 5 mangkel. Itulah manusia. Beda dengan Allah, Pak. Maka Allah itu memiliki sifat jawad, jud. Jud itu Allah itu maha dermawan, maha ngasih apa yang kita butuhkan. Maka isti'adah itu penting, Pak. Di dalam membaca Al-Quran itu isti'adah poin penting. Karena di antara pangkal kesuksesan kita, keberhasilan kita, yang termasuk saya rasakan, itu adalah ketika kita butuh dengan Allah. Sedikit pengalaman, Pak. Dulu ketika kita masa-masa perjuangan ngapal Quran itu, awal-awal poin ngapal Quran itu, Pak. Kesel, capek, jenuh. Kemudian apa lagi? Pusing, mumet, ngono tambah diseneni gurune, gitu kan? Itu ya Allah, itu kalau kita nuruti hawa nafsu, udah Pak, kita mending putus asa. Tapi ketika kita ya Allah, aku membutuhkanmu, aku lagi dalam kondisi benar-benar butuh, kondisi capek, jenuh, pusing, belum dimarahi lagi, gitu kan? Ya dulu masa santri itu wajar tuh Pak. Jadi jangan diumpamakan di sini ya. Kalau yang namanya santri dididik di dalam di kamar, ya terkadang guru itu suaranya tegas, ya wajar. Wong ra iso-iso. Apalagi dulu kita itu ketika ngapal, Pak. Ketika ngapal itu setoran itu nggak boleh ada yang salah. Terkadang sekali duduk 5 juz, 3 juz, 4 juz. Ya nggak boleh ada yang salah, Pak. Salah satu pun mundur. 30 juz sekali duduk sama, salah satu mundur. Awake dhewe juz 30. Sing bener gur siji, mah. Kebalik gitu. Ngono maju terus. Ya itu merupakan, tapi tidak mengapa, itu kan khusus santri, Pak, khusus kita. Tapi mudah-mudahan ketika Allah kita butuhkan, Allah ngijabai, Allah ngasih kemudahan, Masya Allah, keajaiban itu datang. Nah demikian adalah dengan kita ketika belajar itu jangan merasa kita aduh capek, raiso-iso, ilah gue aku. Nggak boleh Pak seperti itu. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memberi, maha ngasih. Kemudian apa lagi? Maha merubah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah kondisi kita selagi kita mau berubah. Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik. Isti'adah penting. Kemudian kita membahas basmalah ya, sudah ya. Basmalah sudah. Baik, basmalah itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tuliskan ya, Pak, di sini. Jadi ada lafal basmalah ya. Baik. Ada lafal basmalah.
Bismillah. Oh, sekarang sudah bisa live ya, Mas? Sudah. Oh, ibu-ibu yang di belakang kalau pengen melihat bisa di YouTube, Bu. Channelnya ABS Dakwah Channel. Itu channelnya. Nah, bisa live. Nah, ini lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita membahas A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah lafaz isti'adah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ini adalah lafal isti'anah. Nah, ini lafal apa namanya? Isti'anah. Jadi al isti'anatu. Nah, isti'anatu. Apa isti'anah itu, Pak? Isti'anah itu artinya meminta pertolongan. Nah, meminta apa tadi? Pertolongan. Kalau isti'adah, meminta apa kemarin? Perlindungan. Kalau isti'anah, meminta pertolongan. Baik, ini lafaz bismillah. Sejarah siapa yang pertama kali mengucapkan basmalah? Nabi Sulaiman. Ya. Yang pertama kali melafalkan basmalah itu sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surah An-Naml itu siapa? Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mengirimkan buku kepada siapa, Pak? Siapa masih ingat sejarah? Ngelempar buku kepada siapa? Ratu. Itu di dalam periwayatan nggak ada loh. Nama Ratu Bilqis itu nggak ada. Nggak ada. Yang betul sudah Malakatu Saba. Ratu Saba. Udah. Tapi kalau periwayatan Bilqis itu wallahualam, datangnya dari mana? Itu tidak ada periwayatan sahih yang menyebutkan namanya Bilqis. Cuma memang yang terkenal selama ini disebutnya Ratu Bilqis. Sampai sebagian kaum muslimin menamai anak perempuannya Bilqis. Kok yoyo? Itu Nabi Sulaiman ketika melempar buku untuk mendakwahi, yaitu Ratu Sabah itu tadi. Itu lafal isti'anah. Isti'anah itu apa artinya tadi? Meminta pertolongan. Berarti ini juga berisikan tauhid lagi ya. Kenapa? Meminta pertolongan. Siapa yang meminta? Hamba. Siapa yang diminta? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun meminta pertolongan itu ada 3 jenis. Ada meminta pertolongan yang masyru' disyariatkan, ada meminta pertolongan yang mubah, ada yang meminta pertolongan yang haram. Kalau dalam ilmu akidah itu meminta pertolongan itu ada 3, Pak. Ada apa itu tadi? Mamduh atau masyru'. Masyru' itu artinya apa? Disyariatkan. Kedua, mubah. Ketiga apa tadi? Haram. Mamnu. Nah, meminta pertolongan ada 3 jenis. Sedikit nyerempet akidah biar kita paham, Pak. Meminta pertolongan yang masyru', yang disyariatkan itu seperti apa? Ya kita minta tolong kepada Allah gitu. Ini disyariatkan. Kenapa? Allah berfirman, dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Berarti kan kita diperintahkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Boleh. Ya, itu diperintahkan malah. Itu ibadah, itu yang mengandung pahala. Ada yang meminta pertolongan mubah, nggak mengandung pahala. Secara hukum asal. Secara hukum asal. Contoh, meminta pertolongan kepada orang lain dalam urusan mubah. Lek, nanti minta tolong ya. Apa? Ya pasang gendeng di rumah.
Ya itu minta pertolongan kan namanya. Sama. Lek, tolong ambilkan itu. Mas, tolong ambilkan itu. Itu kan meminta pertolongan. Secara hukum asal mubah itu, boleh kepada orang. Dengan syarat orangnya ada mampu, gitu kan? Orangnya ada mampu. Ada meminta pertolongan yang haram. Minta pertolongan yang haram apa contohnya? Minta pertolongan kepada jin, minta pertolongan kepada dukun, jelas itu nggak boleh, haram. Syaiton nggak boleh. Mbah, aku pengen sugih, mbah. Gitu. Udah aku kere le. Ada, saya pernah diceritai teman di sana itu tetangga saya dukunnya pesugihan, tapi dia dodol ra payu-payu. Lah kok koyo ngono dijaluki pesugihan piye maksudnya? Dia dodol ra payu-payu. Itu haram namanya, nggak boleh. Nah, lafal Bismillahirrahmanirrahim ini meminta pertolongan. Kenapa kok dikatakan meminta pertolongan? Para ulama menamai baknya di sini bak lil isti'anah. Bak di sini, huruf jar di sini memiliki faedah bak lil isti'anah. Yaitu bak lil isti'anah. Yaitu bak untuk berfungsi meminta pertolongan dengan sebab, yaitu nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, aku berbuat ini. Nah, karena di sini sebagian para ulama nanti kalau kita melihat syarah dari usul salasah yang disyarah oleh Syekh Utsaimin membahas bismillah itu bagus banget. Di sini ada jar dan majrur, yaitu huruf jar majrur yang di situ ada perbuatan yang dimahdzuf, perbuatan yang disembunyikan. Perbuatan apa? Ya terserah. Kamu ngapain saja itu, biasakan menyebut bismillah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa abtar. Kata Rasul, setiap perkara itu ada maslahatnya, ada barokahnya. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan ucapan bismillah, maka perkara tersebut terputus barokah. Sekali lagi, jadi segala bentuk kegiatan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka Allah akan memutuskan apa tadi? Barokah, nggak ngasih berkah. Makanya kalau nulis, ya bismillah. Agar apa? Ilmu kita manfaat. Agar ilmu kita berpahala. Agar ilmu kita ilmu yang mengandung pahala jariah. Buka pintu bismillah agar setan tidak ikut masuk. Dan sering Rasulullah mengucapkan seperti itu, Pak. Contoh, Rasulullah pernah mengatakan apa? Idza kana junuhum minal lail. Apabila sudah masuk waktu suruh. Junuhum minal lail itu sandekala, yaitu waktu suruh. Kata Rasulullah, khallu sibyanakum. Tariklah anak-anakmu diikat. Khallu itu artinya diikat. Anak-anak ketika masuk sandekala diikat. Iya. Cukur pitik digoleki, Pak. Surup pitik ilang goleki, anak ilang mbok. Prai mulih dhewe. Kata Rasulullah, tarik anakmu ketika masuk sandekala, atau dalam bahasa Jawa namanya surup. Kemudian wa khammiru aniyatakum, kata Rasulullah, baliklah bejana-bejanamu. Bejana itu ditutup. Wa ghliqul baba wasamillah, tutuplah pintu dan ucapkan bismillah. Kenapa? Agar setan ramelu mlebu, gitu kan. Agar setan ramelu mlebu. Kenapa? Fa inna syaitana tantashiru hina idin, karena syaitan pada waktu surup itu keluar nyari mangsa. Pengen nyari tempat bermalam, pengen nyari anak-anak, gitu kan. Makanya ewang Jawa mbiyen, Pak. Nah, dinase setan kadang mulai surup, ya, wewe gombel, gitu kan. Mulainya kapan? Surup, enggak ono sing kawanen jam 12 awan jam 1 renek gitu.
Ya, itu kata mereka, tapi walau alam benar atau tidak kita nggak ngerti. Tapi itulah yang terjadi. Kata Rasulullah ketika masuk sandekala, tutup pintu, bismillah. Nah, contoh Rasulullah mengatakan ketika mengatakan kepada Abdullah bin Abbas atau sahabat itu yang masih kecil, ketika makan, kul samillah, makanlah dengan bismillah. Kenapa? Agar syaitan tidak ikut makan makananmu. Nah, itu bismillah. Jadi bak di sini untuk meminta pertolongan kepada Allah. Akan minta yaitu bismillahirrahmanirrahim. Maka pelafatan bismillah pun juga harus benar. Nggak boleh kita itu bismillah sembarangan. Ya, terkadang seseorang itu waliyadzubillah, ya maca bismillah ya seangger-anggere, nemplek. Ada orang membaca bismillah itu yang lucu apa, Pak? Semelah. Ya kan? Semelah itu apa? Yang jelas gitu loh. Bismillah. Baik. Nah, kemudian dari sisi tajwid, kita nggak boleh cepat-cepat seperti kemarin. Bismillah, nggak boleh. Harus seimbang. Nah, kemarin kita sampaikan tentang masalah lahan jali. Masih ingat? Lahan jali. Apa lahan jali itu? Kesalahan fatal. Kesalahan itu ada berapa jenis kemarin? 2. Ada kesalahan namanya jali. Kesalahan apa jali itu? Fatal. Ada kesalahan khofi. Apa khofi itu? Ringan. Ya, kesalahan fatal dan kesalahan ringan. Apa garis pembedanya? Kesalahan fatal dan kesalahan ringan itu, Pak? Perubahan makna. Ahsantum. Jadi perubahan makna. Jadi kalau makna itu sudah berubah, yang kita baca dari Al-Quran itu, maka itu sudah masuk lahan jali. Yang dimaksud perubahan makna ada berapa itu maksudnya? 3. Yang pertama, berubahnya apa tadi? Tidak bermakna. Al-Quran yang kita baca tidak bermakna. Contohnya apa? Contoh seperti ini nih. Banyak orang membaca bismillah tapi diputus antara sin dengan mim. Sinnya diputus dengan mim. Ketemu sin, ketemu mim itu diputus. Contohnya seperti ini. Bismillahi. Perhatikan tuh. Ada jeda. Terputus antara huruf sin dengan mim. Contoh. Bismillah. Tuh, terputus. Seharusnya apa? Nyambung toh. Bismillahi. Gak boleh. Bismillah. Tuh, terputus. Sehingga kalau terputus kan nanti jadi kalimat sendiri. Iya toh? Bis artinya apa? Mi jadinya artinya apa? Nah, nggak boleh terputus. Nah, maka ucapkan nyambung. Coba. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Jangan terputus. Bismi. Coba. Bismi. Nah, nyambung. Bismi, coba. Bismi. Nah, huruf sin itu adalah huruf rokhwah. Huruf rokhwah itu dia ketika sukun mengalir. Biasakan mengalir. Jangan cepat-cepat. Bismi, enggak. Tapi alirkan. Bismi, coba. Bismi. Nah, bismillahi. Bismillahi. Enggak boleh hi. Banyak orang membaca bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Hak dengan hak itu beda. Hak itu dari aqsal halqi, hak itu dari wasatul halqi. Maknanya hak itu dari tenggorokan bagian bawah, hak itu tenggorokan bagian tengah. Sudah beda. Maka hi jelas. Coba. Hi. Lahi. Lillahi. Millahi. Nggak boleh bismillahi. Nah, hi nggak boleh. Nah, kalau hi berarti dia merubah huruf. Apa yang dirubah? Huruf ha dirubah jadi huruf ha. Wa hadza ghairu laik. Dan ini nggak pantas, nggak boleh. Maka harus dibaca bismillahi. Coba. Bismillahi. Nah, ini bismillah ya. Jadi bismillah. Sin biasakan apa tadi? Apa sin tadi?
mengalir. Jadi ada aliran. Bis Bismillahi. Coba. Bismillahi. Kita masuk sedikit ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, sedikit kita ngasih mukadimah tentang hukum ra ya Pak ya. Ra itu di dalam kaidah tajwid memiliki dua bacaan, ada ra tebal, ada ra tipis. Nah, di buku juga ada kok itu, tenang. Tapi ini sebagai mukadimah saja, insya Allah nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Sebagai tambahan wawasan saja, pengenalan. Jadi ra itu ada dua kondisi bacaan. Apa tadi? Dibaca tebal dan dibaca tipis. Bagaimana pembacaan tebal yang benar itu? Tebal itu adalah maknanya isti'la, yang bermakna yaitu pangkal lidah itu naik ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Contoh ro, maka itu pangkal lidah itu naik. Ro. Tebal itu bukan berarti keras, ro, enggak. Tapi dia pangkal lidah itu naik. Ro. Nah ini tebal. Contoh huruf tebal apa lagi? Sod. So, sli, so, els. Jadi ketika alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Oh, sod tebal. Baik. Sawma wa tawasaw bil haqq. Dha tebal. Fil ardi khalifah. Ya, huruf-huruf tebal. Jadi maknanya tebal tadi apa? Meningginya pangkal lidah. Termasuk ra di sini. Ini ra-nya dalam kondisi tebal semuanya, pangkal lidah naik. Allah. Coba. Bukan ro, enggak, tapi ro. Ada penekanan pangkal lidah, coba. Ro. Arhama. Ar-Rahman. Nah, kayak suaranya Markudoro nih Pak. Oh, gitu. Tebal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bukan cuma kalau saya bacanya seperti ini nih, ra saya benar atau salah Pak? Coba antum prediksi. Tadi kita sudah mengenal tentang ra tebal, yaitu dengan apa tadi? Meningginya apa tadi? Pangkal lidah sehingga suara terdengar tebal. Kalau saya bacanya seperti ini benar atau salah? Bismillahirrahmanirrahim. Ra saya benar atau salah di sini? Salah. Iya, katakan aja salah, nggak apa-apa, nggak dimarahin. Benar atau salah tadi ra-nya? Salah. Kenapa? Apa salahnya? Saya tidak menebalkan ra atau saya membaca ra-nya tipis. Padahal harokat ada yang keliru tidak? Tidak ada yang keliru. Nah ini loh Pak, maksudnya ini loh teka-teki tahsin itu. Jadi tahsin itu bukan masalah harokatnya keliru, blaso ayat, tidak. Tebal dan tipis yang salah pun dikatakan salah. Walaupun tadi apa tadi? Tidak ada kesalahan harokat toh saya. Nggak ada kan? Saya nggak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kan? Saya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Tebal ra-nya. Kenapa? Di situ ra-nya berharokat fathah. Jadi kita tebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Kita dari isti'adah, coba. A'udzu kemarin nggak boleh apa namanya? Ketika isti'adah kemarin, apa di antara poin-poin kesalahan isti'adah? Hamzahnya panjang, ya. Kalau hamzahnya panjang, jadi artinya apa? Apakah? Jadi nggak boleh nggak boleh, karena ini artinya berubah. Dari satu harokat a'udzu, tidak boleh dal dirubah menjadi dal, ya toh? Maka artinya berubah juga. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ulangi Pak, dari isti'adah kemudian basmalah. 1, 2, 3. Baik. Ya, paham ya gambaran tentang pelafatan secara mujmal, secara global antara bismillah dengan isti'adah dengan basmalah. Baik. Kemudian masuk di bab di situ. Masuk di pembahasan bab selanjutnya apa di situ? Cara menggabungkan apa? Basmalah, isti'adah, basmalah dan awal surat. Ya, betul ya. Bab di situ ya kan? Ada yaitu bagaimana cara menggabungkan apa tadi? Isti'adah, basmalah dan awal surat. Suratnya apa? Ya surat apa saja, gitu kan. Mau Al-Baqarah kayak mau apa gitu, terserah. Kecuali surat yang tidak boleh membaca basmalah, At-Taubah. Surat At-Taubah nggak boleh diawali dengan bis. Kenapa alasannya? Kenapa? Enggak, saya sudah pernah ngasih alasan itu. Dulu apa? Pernah nggak saya ngasih pembahasan ini? Atau di tempat lain ya? Iya, saking banyaknya lupa saya, Pak. Apa alasannya, Pak? Kenapa kok di dalam surah apa namanya tadi? At-Taubah kok nggak ada isti'adah? Kayak nggak ada apa namanya? Basmalahnya. Alasannya apa? Yang pertama alasannya karena apa Ayo, siapa yang ngomong mau tahu jawab? Apa tadi? Karena nggak dicetak gitu ya? Enggak, Bu. Ada alasannya. Alasan yang pertama adalah yaitu sebagian para ulama mengatakan surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah itu satu surat. Al-Anfal dengan surah At-Taubah itu satu surat. Yang pertama. Itu alasan yang benar. Walaupun semua alasan benar, banyak ulama berbicara tentang alasannya kenapa. Yang kedua, karena surah ini berisikan tentang baro'ah. Baro'ah itu berlepas diri dari kemusyrikan. Berlepas diri dari apa? Kemusyrikan. Ya, ada tambahan lain, alasan yang ketiga, karena ayat ini berisikan tentang masalah bab perang. Ya, diawali dengan peperangan. Tapi insya Allah yang paling masyhur, yang lebih kuat, alasan yang pertama. Karena sebagian mengatakan antara Al-Anfal dengan At-Taubah itu
satu surat. Maknanya bersambung makna. Bersambung makna antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Al-Anfal itu kan tentang peperangan. At-Taubah juga masih peperangan. Dan di surah At-Taubah itu berisikan tentang membuka kedok orang-orang munafik. Jadi kalau antum pengen tahu banyak tentang orang munafik, bacalah surah Taubah. Itu alasan. Jadi At-Taubah tidak ada di situ apa namanya? Basmalah. Rasulullah juga pernah mengatakan seperti ini. Tentang bahwasanya nama-nama surat di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama namanya Sab'ut Tiwal. Sab'ut Tiwal itu 7 surat yang panjang. Itu dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Itu jadi nama-nama surat itu, Pak, itu dibagi menjadi berapa kelompok tadi? 4. Yang pertama apa tadi namanya? Sab'ut Tiwal. Sab'ut Tiwal itu 7 surat yang panjang. Itu dari mana? Al-Baqarah sampai At-Taubah. Itu disebut dengan surah Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. Yang kedua, surah disebut dengan Masani. Mi'in, Al-Mi'in. Yang kedua namanya Al-Mi'in. Masani itu yang ketiga. Al-Mi'in. Al-Mi'in itu artinya ayat yang surat-surat yang jumlahnya ratusan. Surat-surat yang jumlahnya ratusan. Yang ketiga, nama surat selanjutnya adalah Al-Masani. Al-Masani itu ayat-ayat yang diulang-ulang. Ada ayat-ayat yang diulang-ulang. Seperti surah Asy-Syu'ara, itu kan ayat-ayatnya diulang-ulang. Kemudian yang terakhir namanya Mufassal. Mufassal itu dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Qaf sampai An-Nas. Baik. Perhatikan tadi Sab'ut Tiwal tadi dari mana sampai mana tadi? Al-Baqarah sampai At-Taubah. Sab'ut Tiwal tadi artinya 7 surat yang panjang. Coba dihitung dari Al-Baqarah sampai At-Taubah, berapa surat? Siapa yang ingat, Pak? Nggak ingat. Kecuali kalau lihat gadget. Nanti baru tahu urutan itu. Ya. Insya Allah saya nggak perlu lihat di situ. Yang pertama apa? Al-Baqarah. Ya, yang setelah Al-Baqarah apa namanya? Oke, setelah Al-Baqarah apa tadi? Al-Imran. Oke, masih hafal. Setelah Al-Imran? An-Nisa, Masya Allah. Setelah An-Nisa? Al-Maidah. Nah, setelah Al-Maidah nih mumet. Apa setelah Al-Maidah? Al-An'am. Setelah Al-An'am? Al-A'raf. Berarti sudah ke berapa ini? 6. Setelah Al-A'raf? Salah. Al-Anfal. Ketujuh Al-Anfal. Ya. Loh. Enggak dari Al-Baqarah loh, Bro. Seru salah. Jadi yang pertama apa tadi? Al-Baqarah. Kedua Al-Imran. Ketiga An-Nisa. Keempat Maidah. Kelima Al-An'am. Keenam Al-A'raf. Ketujuh Al-Anfal.
Loh, katanya sabuk tiwal 7 surat sampai Al-Anfal, kok tadi sampai At-Taubah menjadi 1 surat gitu. Iya, ke Al-Anfal sampai At-Taubah itu 1 surat. Makanya sebagian para ulama berpendapat saat At-Taubah dengan Al-Anfal 1 surat. Baik. Paham? Padahal itu jumlahnya berapa tadi? Baik. Nah, kita lanjut tadi. Jadi berapa, Bang? Tadi sudah paham ya. Jadi kenapa tidak atau ubah tidak ada apa tadi? Malah karena bersambung dengan alam satu. Kita lanjut tentang bagaimana membaca isti'adzah dan basmalah dan awal surat. Ada 4 cara. Ya, betul ya. Ada 4 tata cara menyambung menggunakan isti'adzah, basmalah dan awal surat. Betul? Ada 4? Atau ada 5 di situ? Ada 4. Yang pertama apa? Qat'ul jami'. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya qat'ul jami'. Itu dipisah semuanya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama apa tadi? Cara menyambung isti'adzah, basmalah dan awal surat. Yang pertama apa tadi? Dipisah semuanya. Dan ini yang paling afdol. Yaitu paling afdol. Paling afdol itu apa? Paling sesuai, paling baik, paling bagus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diceritakan oleh istrinya Ummu Salamah, Rasulullah itu kana yaqra'ul Qur'ana ayatan-ayatan. Rasulullah itu kalau membaca Al-Qur'an 1 ayat berhenti gitu. Itu kebiasaan Nabi. Walaupun boleh nggak kita nyambung ayat? Boleh. Nah, ini cara menyambung apa tadi? 1 basmalah. Kok basmalah dulu? Isti'adzah, basmalah, kemudian awal surat. Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama apa tadi? Dipisah. Dipisah apa? Semuanya. Nah, bagaimana itu? Dipisah. Isti'adzah, basmalah, awal surat dipisah. Jadi contoh. Kita langsung praktek, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut contoh di situ. Al-Qari'ah. Nah, ini loh. Jadi isti'adzah berhenti, basmalah berhenti, kemudian apa? Surat tersendiri berhenti. Coba praktekkan di surah Qul Huwallahu Ahad. Coba. 1, 2, 3. Bismillah. Aha. Baik. Ini paling afdal. Cara yang kedua, bagaimana itu? Nah, menyambung doa, memisah surat. Doanya apa? Isti'adzah sama bis? Iya toh, menyambung isti'adzah dengan apa tadi? Basmalah. Ya. Menyambung, yaitu menyambung apa? Doa, isti'adzah dan
basmalah. Kemudian apa? Memisah awal surat. Nah, taib. Bagaimana itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Coba 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh di wakof loh ya. Kalau disambung itu diwasol. Harokat akhirnya hidup. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak boleh. Tetap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kata. Coba praktekkan ke surah Idza Jaa Nasrullah. Coba 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ahsan tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga. Yaitu memisah isti'adzah, kan gitu kan? Yaitu isti'adzah dipisah. Kemudian apa? Menyambung apa? Basmalah dengan awal surat. Baik, saya praktekkan dengan kulhu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Coba praktek 1 2 3. Praktekkan di surah Al-Qari'ah. Coba 1 2 3. Oke. Nah, ini kacau deh. Yang benar bagaimana, Pak? Jadi yang benar Bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah. Nah, itu. Bukan Bismillahirrahmanirrahimi al-Qari'ah. Itu kan. Karena itu kan al-Qari'ah hamzahnya wasol. Bukan hamzah qat'i. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah. Hakada. Ulangi 1 2 3. Baik. Ya. Yang keempat, yang terakhir, waslul jami', ya, menyambung semuanya. Ya. Betul? Menyambung semuanya. Itu isti'adzah, basmalah dan awal surat. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Coba.
Satu. Lah ini kaidahnya dilatih ya Pak. Ya saya ulangi ya, dilatih. Ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Apa? Yes. Nafas tua mas. Coba ganti Al-Qari'ah. Coba 1, 2, 3. Nah, pada intinya kita di sini membahas tentang cara menyambung isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Ternyata ada 4 cara, 4 kaidah yang antum harus tahu, pelajari. Nah, itu pelajaran kita hari ini, Pak. Jadi pelajaran kita hari ini tentang bagaimana menyambung isti'adzah, basmalah, dan awal surat. 4 kaidah. Baik. Kemudian kita lanjut ke sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, kita lanjut ke tilawah, ke qiraah. Nah, kita praktek, Pak. Kita praktek baca. Praktek baca. Kita mulai dari mana? Surah apa, Pak? Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah. Kita mulai dari Al-Fatihah, Pak. Buka mushafnya. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut juga dengan Ummul Kitab. Apa Ummul Kitab itu, Pak? Induknya Al-Quran. Jadi Al-Quran 30 juz itu dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati wan Nas dirangkum menjadi Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu rangkuman dari 30 juz. Makanya Allah berfirman, walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal azim. Dan aku wahai Muhammad telah memberikan karunia kepadamu di dalam surah Al-Hijr itu. Yaitu Allah berfirman, aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sab'am minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah diulang-ulang. Kita sehari baca berapa kali Al-Fatihah? Diulang-ulang. Iya, minimal 17 kali. Baik. Wal Qur'an al-azim, dan aku telah memberikan Al-Qur'an. Yaitu apa? Yaitu dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati wan Nas. Berarti Al-Fatihah itu memiliki keagungan tersendiri, keutamaan tersendiri. Dan surah ini juga disebut dengan suratul ruqyah. Surat yang berisikan tentang ruqyah. Jadi kalau kita pengen meruqyah, bacakan Al-Fatihah. Ya kan? Kita pengen meruqyah diri sendiri, meruqyah anak kita, meruqyah tempat kita, bacakan Al-Fatihah. Jangan dianalogikan meruqyah itu orang kesambet terus, Pak. Saya itu paling sedih itu, ruqyah cuma disalahgunakan. Ruqyah itu bukan untuk apa? Kesurupan tok, Pak, ngusir jin tok, enggak. Ya betul, ngusir jin, kesurupan, kesambet diusir dengan ruqyah, bisa atau tidak? Bisa. Tapi kita juga butuh meruqyah diri sendiri, Pak. Al-Imam Ibnul Qayyim mentafsirkan tentang
hajrul Quran yang terdapat di dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di antara orang yang disifati orang yang mencampakkan Al-Qur'an itu adalah salah satunya orang enggak mau berobat dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an obat? Ya, Allah berfirman tentang masalah Al-Qur'an itu di dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Allah menurunkan Al-Qur'an yang berisikan tentang obat. Sekarang awake dhewe kalau mumet, masuk angin, yang digoleki apa? Keroi. Itu yang pertama. Kedua, obat warung ya. Lah itulah yang disebut itu merek-mereknya itu. Kalau saya nyebut merek di sini bahaya maksudnya. Akhirnya kenapa enggak kita memikirkan ya Allah, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Gimana ya aku biar merayu Allah, biar Allah menyembuhkan saya. Dengan cara yang Allah kasih petunjuk kepada saya. Apa itu? Ruqyah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ketika kita ada sakit, beliau mengatakan, "Dha' yadaka 'alal alamil ladzi tash'ur." Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Baca apa? Ntar dulu, belum Al-Fatihah. Kemudian waqul bismillah thalathan. Baca bismillah 3 kali. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Baru Al-Fatihah di situ. Maka Rasulullah mengatakan bari abi idznillah. Kalau kita yakin insyaallah itu akan bersih penyakit itu. Makanya dulu Rasulullah enggak penyakitan, Pak. Awake dhewe kena sadem sithik wis sepilek sentrap. Kenapa? Sarang penyakit. Ya ruqyah Pak, ruqyah biar terhindar gitu loh. Lindungi diri kita, pelindung ruqyah itu. Baik. Kita baca Al-Fatihah yang benar. Baik. Kita baca dari isti'adzah tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh nggak boleh, atau nggak boleh, tapi alhamdulillahi rabbil tebal karena roknya fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hi jangan dirubah hi, nggak boleh. Alhamdulillah nggak boleh do. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak boleh o. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki, nggak boleh nggak boleh, tapi Maliki Yaumiddin. Iya, ini ada ya bertasydid, ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, nggak boleh ihdina, nggak boleh juga terputus ihdina, nggak boleh. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Jadi itu nggak boleh berhenti ya, nggak boleh berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, ini nggak boleh. Secara riwayat ataupun secara bahasa, tatanan bahasa Arab nggak pas, riwayat juga tidak ada. Jadi diwasol ayat yang terakhir itu. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sampai di sini dulu pelajarannya. Insya Allah dilanjut di pekan selanjutnya. Karena kemarin berangkat jam segitu sampai sana telat. Saya telat. Padahal dia ngebut. Karena di Bulak Rejo Pak harus nyabrang. Jadi nggak pas waktunya ternyata. Sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.